aja lah, cerit aja nggak apa-apa. Oke, dilihat lur ya reaksinya, asam ketemu basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sedulurku dengan channel saya The Brandal Kebun. Pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sebuah POC jika POC itu asam dan tanah yang kita aplikasi POC itu juga asam, itu dampaknya pada tanah seperti apa. Oke dulur, bismillahirrahmanirrahim. Pada pengalaman kita ya lur sebagai petani, untuk tanah yang asam, contoh seperti padi yang biasa disebut asem-aseman, karena tanahnya asam, kalau kita aplikasi POC yang bersifat asam saat ketemu air baku lur, itu sifatnya asam, maka tanaman akan menyerap hara mikro. Seperti ciri fisiologi tanamannya itu, pucuknya putih kehitam-hitaman. Seperti itu. Nah, di sini kita akan lakukan pengujian bagaimana sebuah reaksi POC akan membuat sedulur-sedulur itu nanti paham bagaimana nanti saat kita aplikasi POC itu bisa tahu dan tidak menimbulkan masalah pada tanaman. Namun di sini akan saya beritahu cara menghadapi atau mengatasi tanah yang asam-asaman. Ini sudah kita praktekkan ya lur. Jadi untuk tanah yang asam-asaman untuk padi bisa menggunakan Jakaba, asam amino, PSB Jakaba dan Nitrobacter. Nah, di sini sudah kita praktekkan bersama sedulur tani kita yang di Trenggalek untuk mengatasi tanah yang asam-asaman dan alhamdulillah bisa sampai finish panen ya. Nah, untuk lahan gambut bisa menggunakan Nitrobacter. Nanti kita berikan solusinya di video yang ini. Kita juga sudah praktek untuk pemakaian Nitrobacter itu pada lahan gambut. Jadi di sini kita berbagi kepada sedulur-sedulur tani. Jadi yang belum paham akan kita beri pemahaman, yang belum tahu akan kita kasih tahu biar tidak tersesat dalam bertani. Oke lur, pada video yang lalu kita ada POC Nitrobacter atau Green Nitro, Jakaba Super Cemplang Cemplung dan Super Enzim yang bersifat asam. Nah di sini ber-pH asam, ber-pH netral dan ber-pH basa. Jadi nanti sedulur biar paham. Oke lur, kita pakai Jakaba dulu. Yang ini, oke, ini masih ada jamur-jamurnya. Dan di sini kita pakai Green Nitro. Dan di sini akan kita beri POC yang bersifat asam.
Oke, dampaknya nanti akan saya terangkan. Untuk pembuktian kita cek aja dulu pH-nya. Oke, asam ya. Kita cek untuk Jakaba. Kemarin di pH sekitar 6,2. Nggak ada ini. Mana tunjukin? Nah, oke kan? Masih standar di pH 6,2. Sekarang akan kita cek untuk nitronya. Di sini tertera nilai 9. Berarti basah ya. Oke. Di sini akan kita berikan pengujian kepada sedulur tani. Bagaimana jika POC yang asam bertemu dengan yang basah? Saya akan gunakan soda kue. Bagaimana reaksinya setelah bertemu dengan POC yang asam? Karena sifatnya sama, dulur. Enggak itu tanah, enggak itu POC, sejatinya sama. Jadi kenapa Tuhan ciptakan ada dua sisi, ada atas, ada tinggi, ada kanan, ada kiri. Nah, di sini ada asam, ada basa. Jika bertemu, jatuhnya akan netral. Seperti itu, lur. Biar kita kasih pemahaman. Oke, kita akan kasih soda kue. Di sini bagaimana reaksinya? Cukup segini aja lah. Sak cerit aja nggak apa-apa. Oke, dilihat lur ya. Reaksinya asam ketemu basa. Bagaimanakah reaksinya POC yang netral ketemu dengan yang basa? Tidak terjadi reaksi apa-apa. Dan bagaimanakah jika POC yang basa ketemu yang basa? Tidak terjadi apa-apa, alias tidak timbul gelembung atau blekutuk. Nah, di sini dulur dapat kita simpulkan saat sedulur-sedulur nanti aplikasi POC, jika POC-nya asam, sudah asam, dikasih asam lagi, maka tanaman akan menyerap hara mikro. Ya, lebih akan menyerap hara mikro. Nah, di sini dulur, tentu sedulur-dulur sudah bisa memahami ya. Bagaimana nanti kalau menghadapi tanah yang asam, bagaimana nanti aplikasi POC. Karena jika aplikasi POC juga dalam posisi basah, nanti tanaman seperti gosong dulur ya, daunnya itu menggulung seperti terbakar. Itu kalau terlalu basah dan ppm-nya terlalu tinggi. Itu sudah sering kita uji lur. Jadi kita bicara seperti itu berdasarkan data dan fakta di lapangan yang sudah kita lakukan bersama sedulur-sedulur tani. Jadi akan kita luruskan. Memang benar untuk sisi goib tanaman. Kalau POC kita itu asam dan tanah kita asam,
saat kita pemberian amunisi atau pupuk, saat ketemu dengan air baku di pH asam masih, tentu akan keracunan POC kita. Dalam artian keracunan hara mikro. Di situ tanaman akan bisa kerdil, tidak berkembang. Nah, solusinya seperti apa? Sudah kita beritahukan dengan pemberian kalsium. Kenapa harus ada kalsium, Bang? Karena kalsium akan meregenerasi sel-sel tanaman. Nanti akan lebih menyehatkan tanaman. Diimbangi dengan seperti asam amino. Tentu sedulur-dulur sudah tahu ya manfaat dari asam amino itu sendiri. Bisa mengobati tanah yang sakit, memacu pertumbuhan tanaman, dan lain sebagainya. Nah, itulah Lur yang ingin kita sampaikan ya. Jadi di sini kita berikan data-datanya yang sudah kita kerjakan juga bersama sedulur-sedulur tani. Makanya untuk sedulur-sedulur tani, biar tidak meraba-raba, harus punya alat. Baik itu pH tanah, yang stick ataupun yang tombak, agar saat kita pemberian nutrisi itu tidak meraba-raba. Walaupun bisa. Nah, oke Lur, jika masih ada pertanyaan-pertanyaan atau ganjalan dalam pikiran sedulur-sedulur tani, monggo ditanyakan. Di sini kita sharing bareng. Yang belum tahu kita kasih tahu. Yang belum paham kita kasih pemahaman, karena tugas kita di sini bukan menghakimi. Di sini tugas kita memberikan pembelajaran ya. Kita bersama-sama belajar, berbagi yang terbaik untuk tanah dan tanaman. Intinya gitu Lur. Jadilah manusia yang bisa memanusiakan manusia, dan jadilah manusia yang berguna untuk sesamanya. Dari seperti sampel di sini ya Lur, bisa dipahami ya. Nah, contohnya kita beri, kita akan tes lagi ya. Setelah tadi diberi sodium bikarbonat atau soda kue, berapakah nilai dari POC tadi yang bersifat asam tadi? Berapakah pH-nya? POC-nya tadi asam, bertemu dengan basa akan terjadi reaksi ya. Ini pH-nya naik di angka, ya dibilang kalau dibulatkan bisa di angka 7 ya. Dia dibulatkan. Nah, ini dia. Apakah menimbulkan endapan? Tidak kan? Nah, di sini dulur, yang sudah kita beri soda kue pada POC yang netral itu menimbulkan endapan karena sifatnya akan mengikat. Nah, bisa dipahami ini. Tadi yang ber-pH 9 ditambahkan sedikit soda kue. Oke, untuk lebih abdolnya kita akan cek lagi setiap POC yang sudah kita beri soda kue. Tadi di pH berapa? 6,2 ya. Jadi di sini naik 0,7. Jadi 6,95. Yang tadi 9 setelah dikasih seuprit soda kue, nih masih di angka 9,9.
Jadi di sini bisa kita pahami ya sedulur-sedulur tani, marilah kita saling berbagi, marilah kita saling mengisi. Bukan ranah kita untuk menghakimi. Tugas kita memberikan solusi untuk sedulur-sedulur tani. Oke lor, saatnya bilang sempurna. Bila taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.